والنازعات غرقا والناشخات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعهم الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافرة إذ كنا إذهما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداها ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فندى فقال أن ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها مرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإنما جحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلى عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Tiga hukum di sini. Pertama, alif lam syamsiah. Alasannya huruf alif lam bertemu huruf syamsiah nun dibaca idgham. Kedua, gunnah sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat. Ketiga, mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang kedua, mat asli atau mat tabi'i karena huruf ain berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ketiga, mat iwad karena kaf berharakat fathah, tanwin dan diwaqaf. Yang keempat, ada 3 hukum di sini. Pertama, alif lam syamsiah. Alasannya huruf alif lam bertemu huruf syamsiah nun. Kedua, gunnah sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengungan serta ditahan 3 harakat. Yang ketiga, mat asli atau mat tabi'i. Yang kelima, mat asli atau mat tabi'i karena huruf ta berharakat fathah bertemu alif. Yang keenam, mat iwad karena ta harakatnya fathah, tanwin dan diwaqaf.
Nomor 7 ada dua hukum. Yang pertama alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah sin dibaca idgham. Dan yang kedua mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-8 mat asli atau mat tabi'i karena huruf ha berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Yang ke-9 qalqalah sukro. Yang ke-10 mat iwad. Yang ke-11 ada dua hukum bacaan. Yang pertama alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah sin dibaca idgham. Dan yang kedua mat asli atau mat tabi'i karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun. Yang ke-12 mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-13 qalqalah sukro karena huruf qalqalah enggak berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. 14 mat iwad karena qaf berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. 15 alif lam qamariyah karena hukum karena huruf alif lam bertemu huruf mim. 16 mat asli atau mat tabi'i. 17 mat iwad. 18 mat lin. 19 alif lam syamsiah. Nomor 20 disebut tak marbutah. Cara membacanya bila wakaf maka tak berubah menjadi ha yang diwakaf. Nomor 21 alif lam syamsiah. 22 murbutah juga. Nomor 34 mat asli atau mat tabi'i. Nomor 35 mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat damah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Nomor 36 ada dua hukum di sini. Ada dua hukum. Pertama guna alasannya nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengungan serta ditahan 3 harokat. Kedua mat asli atau mat tabi'i. 37 mat asli atau mat tabi'i. 38 mat tabi'i juga. Nomor 39 ada dua hukum. Pertama alif lam qamariyah. Yang kedua mat asli atau mat tabi'i. 40 nomor 40 disebut tamur marbutah. Cara membacanya bila wakaf maka tak berubah menjadi ha yang diwakaf. 41 mat asli atau mat tabi'i. 42 ada dua hukum di sini. Pertama guna alasannya nun bertanda tasydid dengan cara membacanya dengan dengungan serta ditahan 3 harokat. 43 mat asli atau mat tabi'i. 44 idgham biguna. Nomor 52 lanjut ke nomor 52 guna sebab nun bertanda tasydid. Nomor 53 mat asli atau mat tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Nomor 54 qalqalah sugro. Nomor 55 idgham biguna. Nomor 56 mat asli atau mat tabi'i. Nomor 57 disebut tak marbutah. Cara membacanya bila wakaf maka tak berubah menjadi ha yang diwakaf. Nomor 58 mat asli atau mat tabi'i. Nomor 59 ikhfa syafawi. Nomor 60 alif lam syamsiah. Dan nomor 61 disebut tak marbutah. Cara membacanya bila wakaf maka tak berubah menjadi ha yang diwakaf. Etnis yang penuh misteri, namun eksistensinya wajib diimami oleh umat Islam. Karena termasuk salah satu rukun iman, tidak banyak petunjuk dari agama memberikan informasi mengenai makhluk gaib satu ini. Di antaranya ayat Al-Quran yang memberi gambaran sedikit mengenai malaikat dan pembagian tugasnya dalam surat An-Nazi'at. Ada ulama yang menafsirkan dengan pergerakan bintang-bintang di langit seperti Qatadah dan Muhammad Abduh. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini membicarakan mengenai lesatan anak panah di medan perang. Ini adalah pendapat Ikrimah dan Al-Ha bin Abi Rabah. Menurut pendapat mayoritas, tema yang dibicarakan adalah seputar malaikat. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, "Wan-nazi'ati gharqa," yang artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Dan ayat yang kedua, "Wan-nasitati nashta," demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kedua ayat di atas menurut
Ibnu Abbas sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirannya menjelaskan tentang dua cara malaikat maut mencabut nyawa manusia. Terhadap orang kafir, nyawanya dicabut oleh malaikat dengan keras, sedangkan nyawa orang-orang mukmin akan dicabut dengan lemah lembut. Pembedaan perilaku tersebut bisa jadi merupakan suatu bentuk balasan awal dan perbuatan pintar dan iman mereka ketika di dunia. Adapun menurut Muhammad Quraisy Shihab dan tafsiran Al-Misbah, penarikan ruh orang kafir secara keras oleh malaikat maut dikarenakan adanya perlawanan dan penolakan dari mereka yang enggan meninggalkan dunia dan telah mengetahui siksa pedih yang sedang menantinya. Sebaliknya orang mukmin yang telah tampakkan padanya kenikmatan surga sesaat sebelum malaikat mencabut ruhnya akan senang hati merelakan kehidupan dunia sehingga proses pencabutan ruhnya terasa mudah, ringan dan tidak terlalu menyakitkan. Kemudian Allah berfirman pada dalam ayat ketiga dan keempat surat An-Nazi'at, wasya bihatis sabqa, demi malaikat-malaikat yang berpindah-pindah dengan cepat. Dan ayat yang keempat, wasabiqati sabqa, demi malaikat-malaikat yang saling mendahului dengan kencang. Malaikat adalah makhluk yang bersayap. Dalam surat Al-Fatihah ayat 1 jelaskan diantaranya malaikat ada yang memiliki 2, 3, atau 4 sayap, bahkan Jibril. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika terlihat oleh Nabi wujud aslinya memiliki 600 sayap, yang apabila satu helai saja dari sayapnya dibentangkan akan menutupi ufuk. Selain itu, penciptaan malaikat berasal dari unsur cahaya. Sebagai wawasan, jika yang dimaksud adalah cahaya yang bisa dikenal manusia, menurut Albert Einstein kecepatan lajunya sekitar 300.000 km per detik. Dari perbandingan tersebut, wallahu a'lam, wajar jika disebut malaikat dapat bergerak dengan sangat cepat. Redaksi cepat dan saling mendahului pada ayat 3 hingga 4 itu. Bagi Al-Kusyair dalam tafsiran Lat-Haifu Isyarat dan Az-Zamakhsyari dalam tafsiran Al-Kasyaf juga dapat berarti bahwa malaikat dalam melaksanakan perintah Allah selalu bersegera dan berlomba-lomba menunaikan. Kemudian dilanjutkan ke surat An-Nazi'at ayat 5 yang bunyinya, fal mudabbirati amra, yang artinya demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Allah menciptakan malaikat dengan berbagai macam tugas yang diembankannya pada mereka. Ada Jibril yang ditugaskan sebagai perantara wahyu, Israfil peniup sangkakala, Ridwan dan Malik sebagai penjaga surga dan neraka, Munkar dan Nakir yang menanya manusia dan kubur, Raqib dan Atid sang pencatat amal, dan Israel mencabut nyawa. Ada juga yang ditugaskan untuk rukuk dan sujud setiap sampai hari kiamat dan yang mengatur hujan, rezeki, ajal dan lain sebagainya. Meskipun dibebani berbagai macam tugasnya tersebut, tidak ada dari mereka yang lalai akan tugasnya. Semua yang ditugaskan akan dilaksanakan dan mereka tidak pernah bermaksud kepada Allah sebagaimana yang dinyatakannya dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat dalam Islam adalah dewa. Ada yang bertanya, malaikat dalam Islam adalah dewa-dewi. Konsep malaikat dalam Islam tidak sama dengan konsep dewa-dewi dalam agama dan kepercayaan yang dimiliki kepercayaan yang lain yang memiliki kuasa penuh dalam mengatur alam semesta. Malaikat hanyalah kepanjangan tangan dari Allah. Itu juga tidak berarti Allah tidak berkuasa untuk mengatur alam semesta ini sendiri tanpa bantuan malaikat, melainkan malaikat diciptakan guna menunjukkan keagungan Allah itu sendiri. Demikian keistimewaan malaikat dengan berbagai macam tugasnya yang tidak lain menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini juga mengajarkan kita bahwa malaikat dengan segala kesempurnaan fisik tersebut sungguh sangat patuh dan tunduk pada perintah Allah. Maka di manakah posisi kita dibandingkan mereka? Semoga ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan hal-hal gaib seperti malaikatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.